Salam. Kembali kita bersama di dalam ibadah mingguan kita. Dan puji syukur buat Allah yang mengasihi kita, yang telah memelihara, menjaga dan mencukupi segala keperluan kita sepanjang minggu ini. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita buka pintu hati kita dan kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami menyerahkan hati, pikiran kami buka telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar Tuhan Yesus setiap patah perkataan-Mu Tuhan yang disampaikan memberkati kami, mengubah pikir unik kami, dan kami terus Tuhan mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu kedua kali, dan kami layak Tuhan dijemput Tuhan dan akan hidup bersama-Mu di kerajaan surga Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tema firman Tuhan kita kali ini adalah berjuang sampai detik terakhir, yang diambil dari Matius 19 ayat 23 sampai ke 25. Saya baca untuk kita semua. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempalah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ketika Yesus menyatakan bahwa adalah sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kalimat ini begitu mengoncang para murid Yesus, sehingga mereka gempar, lalu bertanya, "Jika demikian, siapakah yang layak diselamatkan?" Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kalimat ini bukan hanya ditujukan kepada seorang anak yang mau mengikuti Yesus, seorang yang hidupnya dipenuhi oleh kemewahan, bukan. Tetapi firman ini juga ditujukan, dinasihatkan, diperingatkan untuk kita semua. Apatah lagi kita sebagai orang yang percaya yang telah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dari itu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus mengerti dari kalimat yang diucapkan oleh Yesus bukan tanpa alasan. Sebab sebagai orang percaya, kita tahu kita telah menerima kasih karunia Allah, tetapi kita masih membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan hidup. Kita masih terikat dengan percintaan dunia. Kita masih terikat dengan aset yang kita miliki. Ini yang menjadi jerat buat kita sulit untuk masuk kerajaan Allah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, maksudnya adalah orang yang merasa diri hidupnya sentiasa berkecukupan, membuat mereka berpikir bahwa dengan uang mereka dapat memiliki apa saja yang mereka mahu. Mereka berpikir bahwa dengan uang apa saja yang mereka ingin pasti mereka dapat. Mereka berpikir bahwa dengan uang apa saja yang mereka lakukan mereka dapat, tanpa mereka sedari kebanggaan dan kesombongan sentiasa menghiasi kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi nilai diri mereka, nilai diri yang tinggi bagi mereka. Orang yang seperti ini lupa bahwa mereka tidak dapat membeli kerajaan Allah dengan segala aset yang mereka miliki. Biasanya dengan kekuatan uang yang dimiliki orang-orang seperti ini membuat mereka merasa mereka tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab mereka merasa dapat terhina dari berbagai kesulitan hidup. Kerana mereka memiliki segala-galanya tanpa mereka ingat, tanpa mereka sedar bahwa semuanya adalah dari Allah. Itu adalah kepercayaan dari Allah. Orang-orang seperti ini tidak menghargai dan tidak menghormati Allah, dan akan cenderung meremehkan Allah tanpa mereka sedari. Sedar dan ingatlah, jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa akan tiba waktunya uang tidak dapat menolong kita. Hatta kekayaan dunia yang kita andalkan akan menghampakan kita. Akan tiba masanya uang langsung tidak dapat menambah, menyambung sedetik pun umur hidup kita di dunia ini. Maka dari itu jemaat Tuhan dikasihi, apakah yang harus kita lakukan?
Apakah yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini agar kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Pikirkanlah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita diperlayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah tetapkan hati bertobat sebelum terlambat. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika kita hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita harus menyerahkan segenap hidup kita, di mana Allah harus berdaulat penuh atas kehidupan kita. Karena di dalam Yesus kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang maha, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jemaat Tuhan dikasihi, kita bukan jangan hanya tahu saja bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Jangan hanya tahu saja kita ditebus bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah Kristus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bertobat sebelum terlambat. Banyak orang percaya belum bertobat, meskipun bertahun-tahun ke gereja, etik pelayanan, tetapi hidup dalam dosa. Menyerahkan segenap hidup dalam kedaulatan Allah adalah sebagai respon dari penebusan Yesus, di mana kita telah menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus, yang langsung manusia tidak dapat kerjakan. Sebab itu Yesus datang ke dunia ini supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya, kita harus hidup dalam ketaatan penuh dan kesetiaan untuk tidak lagi hidup memenuhi keinginan diri kita sendiri dan memiliki komitmen hanya hidup melakukan kehendak Allah. Jika kita tidak bersedia hidup untuk melakukan kehendak Allah, maka hal itu sama dengan kita menolak penebusan Yesus. Menolak penebusan Yesus berarti menolak keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, hanya orang yang berani, hanya orang yang sanggup meninggalkan, hanya orang yang sanggup menanggalkan cara hidupnya yang lama, yang bersedia menerima penebusan Yesus di kayu salib. Sebab penebusan Yesus adalah penebusan dari cara hidup yang sia-sia. Jika setelah menjadi orang percaya, tetapi kita tidak mau menanggalkan, kita tetap tinggal di dalam cara hidup yang lama, tetap dikuasai kesenangan diri, tetap menurut keinginan diri, menurut hawa nafsu diri. Bila tiba detik terakhir bagi kehidupan kita di dunia ini, maka ia sudah terlambat untuk kita bertobat, sudah terlambat untuk memberi diri sebagai anak yang taat kepada Bapa di surga. Tidak masalah lagi untuk kita memperbaiki diri. Itu berarti pintu anugerah telah tertutup. Sudah tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, memperlengkapi diri, mempersiapkan diri. Inilah yang terjadi kepada Esau. Ketika dia memandang remeh hak kesulungan, dia menukar hak kesulungan hanya dengan sepiring makanan. Tetapi ketika dia merasa dia memerlukan hak kesulungannya, dia tidak dapat memilikinya lagi. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucukkan air. Tuhan dikasihi, tanpa kita sadari di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, ada begitu banyak keputusan yang kita buat. Persoalannya adalah seringkali kita tidak pernah mahu menyadari dan berpikir apakah setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Pernahkah kita memberi waktu untuk memikirkan semuanya itu? Pernahkah kita memberi waktu agar kita tidak mengambil keputusan seperti Esau,
yang mengecewakan hati Allah sehingga dia ditolak. Pernahkah kita memikirkan semuanya itu? Padahal kita hidup sebagai orang percaya, segenap hidup kita telah dibeli, telah dibayar lunas, dan kini kita menjadi milik Allah. Hidup menurut keinginan daging inilah yang seringkali membuat kita mengambil keputusan salah, tanpa disadari bahwa kenikmatan daging itu hanya sementara. Jadi jika kita tetap memilih hidup menurut daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sampai bila pun kita tidak akan dapat taat menuruti perintah-perintah Allah. Ini yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan. Jangan menukar keselamatan dengan nikmat yang hanya sementara. Oleh sebab itu, bukan tanpa alasan firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kita semua sedia maklum, jika hidup kita tanpa kekudusan di hadapan Allah, sudah pasti hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Sebab keinginan daging yang menguasai kita menyebabkan kita tidak dapat hidup kudus. Sebab keinginan daging yang telah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, upah dosa adalah maut. Ingatlah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan hanya kita mengetahui saja firman Tuhan ini, tetapi kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, agar nama Allah sentiasa dipemuliakan lewat kehidupan kita setiap detik, setiap waktu, dimanapun kita berada. Ya, itu artinya setiap keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan, setiap langkah kita harus selaras dengan kehendak Allah. Kenapa kita harus mengambil setiap keputusan harus sesuai dengan kehendak Allah? Sebagai orang percaya, kita harus mengerti jika keputusan yang kita buat hanya menuruti keinginan diri kita sendiri, yang biasanya hanya untuk memenuhi keinginan daging, itu akan menjadi masalah bagi kita sendiri, bukan menjadi masalah untuk orang lain. Bila tiba waktunya, kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu akibatnya, tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Jika kita tahu bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, maka kita tidak akan hidup menurut daging lagi. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Jadi seharusnya di dalam kehidupan ini, ya kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Untuk apa? Untuk dipimpin oleh Allah. Jika kita memberi diri tunduk dan setia dipimpin oleh Allah, itu artinya kita adalah anak Allah. Tetapi jika kita tetap berdegil menolak untuk dipimpin oleh Roh Allah, ya artinya kita bukan anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Artinya, jika kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, kita sedang merencanakan dan membawa hidup kita menuju kebinasaan. Kenapa demikian? Jika kita hidup dalam daging, firman Tuhan tadi jelas mengatakan dengan tegas, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah, tiada tempat di dalam kerajaan Allah. Tetapi jika hidup oleh Roh yang mematikan perbuatan kita, kerajaan Allah sentiasa tersedia bagi kita. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun yang menjadi keinginan hawa nafsu kita yang selalu dipenuhi oleh keinginan daging, kita harus menanggalkannya dan mematikan semuanya itu dari kehidupan kita. Jadi berilah diri kita dipimpin oleh Allah. Ingatlah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Jika kita tidak mau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka
Di sisa hidup kita yang sangat singkat ini dapat dipastikan di balik kematian nanti, bila tiba anak manusia datang, tempat kita adalah kebinasaan kekal. Sudah pasti kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang Allah lakukan? Allah mengusir mereka. Artinya dosa yang mereka lakukan mendapat hukuman. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Jangan ingat dosa itu kecil, dosa besar, dosa kecil dapat diampuni. Ya. Ingatlah, jangan sampai nanti kita menyesal, tetapi sudah terlambat. Sebab bila sudah berada di balik kematian, tiada lagi kesempatan untuk bertobat. Sebagai orang percaya, jemaat Tuhan dikasihi, kita harus benar-benar menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Inilah kesempatan kita. Selagi masih ada kesempatan dari sisa hidup ini, kita harus sanggup dan berani menanggalkan dan meninggalkan cara hidup yang lama. Serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah dan taat serta tunduklah melakukan segala perintah Allah. Agar setiap detik dalam hidup ini terus dan tetap berjuang, semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Amen. Ini yang harus kita lakukan agar hidup kita sentiasa menyenangkan hati. Yang kedua, tetapkan hati mencari Allah. Nabi Yesaya menasihatkan kita, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya jemaat Tuhan dikasihi, dari kebenaran firman Allah ini kita dapat mengerti bahawa akan tiba waktunya Allah tidak dapat ditemui lagi. Akan tiba waktunya Allah akan memalingkan wajahnya dari kita. Dari itu kita harus tetapkan untuk sentiasa mencari Allah selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Ketika kita berseru, ia akan menjawab. Ia tidak pernah mempersiakan, ia tidak pernah menolak. Jadi coba kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini, seberapa seriusnya kita benar-benar mencari Allah. Selama ini, seberapa seriusnya kita benar-benar berseru kepadanya selama ia dekat. Akan tiba waktunya dia akan menjauhkan diri dari kita. Selama ini, seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk benar-benar mencari Allah dan berseru kepadanya. Jika selama ini kita mencari Allah ketika kita hanya merasakan pertolongan dari Allah, jika selama ini kita hanya merasa memerlukan pertolongan dari Allah dalam kehidupan kita, barulah kita mau datang berseru kepada Allah dengan tangisan. Jika tidak memerlukan Allah, maka kita tidak ada waktu mencari dan berseru kepadanya. Kita sangat terlebih sibuk dengan mencari harta kekayaan dunia, mengejar dunia tanpa henti, tanpa memberi sedetik pun waktu untuk Allah. Kita begitu pakar di dalam membuat alasan ketika Allah menegur kita. Dan kita akan menyalahkan orang lain yang dipakai oleh Allah untuk menegur kita, agar kita kembali kepada Dia. Cara hidup seperti ini bukanlah cara hidup orang percaya, bukanlah cara hidup anak Allah yang baik. Cara hidup seperti ini adalah cara hidup orang yang hanya mau mempergunakan Allah jika perlu, hanya mau memanipulasi Allah saja. Ya, kita mencari dan berseru kepada Allah hanya di saat mau Allah melepaskan kita dari segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Allah, kita mencari, kita berseru kepada Allah bukan kerana kita mau bersekutu dengan Allah, bukan mau membina hubungan dengan Allah. Inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bertobatlah. Kenapa? Di saat hidup nyaman, tanpa gangguan, merasa tidak memerlukan Allah, langsung tidak peduli akan Allah. Ingatlah, mencari Allah bukan hanya ketika kita memerlukan pertolongan. Mencari Allah bukan ketika kita sakit, agar kita sembuh. Mencari Allah bukan waktu kita dalam keadaan terjepit, agar Allah mengangkat kita, menyelamatkan kita. Mencari Allah bukan waktu kita sudah mati, lalu menyuruh orang untuk sembahyang untuk kita.
Mencari Allah tidak cukup hanya ke gereja dan terlibat dalam pelayanan. Sebab seringkali kita datang beribadah ke gereja setiap minggu dan terlibat dalam pelayanan. Itu hanya dilakukan sebagai rutinitas. Rutinitas keagamaan sebagai orang percaya. Bukan kerana benar-benar mau mencari Allah. Bukan kerana benar-benar mau mendekat kepada Allah. Bukan benar-benar mau bersekutu dengan Allah. Bukan benar-benar mau berdiam diri di dalam hadirat Allah. Cara hidup seperti inilah yang membuat kita langsung tidak mengalami Allah. Sebab itu tiada perubahan di dalam kehidupan kita. Walaupun berpuluhan tahun kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Jika kita mengalami hadirat Allah, pasti kehidupan kita berubah. Cara pikir kita berubah, sikap hati berubah, kata-kata kita berubah, perbuatan tindakan kita berubah. Memang Allah tidak kelihatan, tapi kita dapat berjumpa, bertemu, bersekutu dan mengalami hadirat Allah jika kita sungguh-sungguh serius mencari Allah. Jika kita benar-benar mau melekat dengan Allah, maka Allah akan menyatu di dalam kita dan kita akan mengalami hadirat Allah seperti Musa. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan sepenuhnya waktu yang dianugerahkan Allah untuk kita saat ini mencari Tuhan dan kekuatannya. Di rumah kita mencari Allah, di tempat kerja kita mencari Allah, sedang di dalam perjalanan memandu kereta kita mencari Allah, di mana saja kita berada ditempatkan Allah, di situ juga kita mencari Allah. Kita pergunakan sisa hidup kita sepenuhnya untuk mencari Allah. Ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Ingatlah, Allah itu punya kekuatan dan kuasa yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Amen. Maka carilah Allah dan kekuatannya selama ia dekat. Bila apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan cemas, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan ganggu, kita tidak akan ragu, ya bimbang. Kita tetap tenang sebab kita tahu Tuhan dan kekuatannya ada di dalam diri kita. Kita akan dapat merasakan kekuatan dan kuasa Allah lewat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Dimanapun kita berada, di dalam segala keadaan, akan memiliki kepekaan, hikmat, kecerdasan roh untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu Yakobus menasihatkan kita, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah, tahirkanlah tangan kita, sucikanlah hati kita. Jika kita tidak mentahirkan tangan kita, mensucikan hati kita, bagaimana mungkin kita dapat menemukan Allah? Apalagi untuk mengalami hadiratnya. Jika kita tidak pernah mencari Allah dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin kita dapat menemukan Allah jika kita langsung tiada masa untuk mendekat kepadanya? Bagaimana kita mungkin dapat menemukan Allah jika tangan kita tidak tahir? Bagaimana kita mungkin menemukan Allah jika hati kita tidak suci kerana mendua hati? Tuhan tidak mau ini terjadi. Jika kita hanya mau mendekat kepada Allah, menyatu, melekat di dalam Allah, maka keindahan dunia, segala kesenangannya tiada lagi ruang di dalam kehidupan kita. Karena Allah lah satu-satunya kesukaan dan kesenangan hidup kita. Jadi orang yang berjuang tetap mencari Allah di dalam kehidupannya adalah orang yang punya kerinduan, orang yang punya kehausan, seperti rusa yang haus akan air sungai. Di detik akhir hidupnya akan dilayakkan menerima kemuliaan dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Ketiga, yang harus kita lakukan, tetapkan hidup berada di jalan Allah. Setelah kita bertobat dan kita sungguh-sungguh mencari Allah, kini kita berada di jalan Allah, dan tetapkanlah agar hidup kita berada di jalan Allah. Jemaat Tuhan dikasihi, jika kita benar-benar mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maksudnya kita harus tetap taat dan setia hidup berada di jalan Allah.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak terus tetap berada di jalan Allah. Sebab itu Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus jalan. Jadi harus setia mengikuti Yesus. Harus tetap fokus di jalan Yesus. Coba perhatikan dengan baik-baik. Apakah di saat ini kita benar-benar berada di jalan Tuhan? Apakah saat ini kita benar-benar tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri? Apakah kita tetap taat dan setia di jalan Allah meskipun berada di jalan Allah kita menghadapi berbagai rintangan dan persoalan hidup? Bukannya mudah. Seperti saya katakan tadi, sudah tentu tidak mudah untuk tetap berada di jalan Allah. Berjalan di jalan Allah bukan berarti kita berada di zona selesa. Justru berada di jalan Allah itulah kita dibentuk. Di jalan Allah itulah kita diproses. Di jalan Allah itulah kita diubah. Di jalan Allah itulah kita diperbaharui detik demi detik. Di jalan Allah itulah kita tetap menghadapi segala persoalan hidup yang memang tidak menyamankan, tidak menyenangkan kita. Tapi Allah izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Agar melalui jalan tersebut segala persoalan hidup yang kita hadapi, kita dibentuk. Dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang telah Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Amen. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita, mengenai setiap orang percaya kepada anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, betapa hebatnya masa depan hidup kita sebagai anak Allah. Jika kita berada di jalan Allah, berarti kita tidak boleh lagi hidup dalam rancangan kita sendiri secara pribadi. Benar? Agar kita tidak menyimpang dari jalan Allah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Ya, sebab di jalan Allah itulah ada rencana Allah yang terbaik untuk kehidupan kita. Yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Allah langsung tidak punya niat yang tidak baik untuk kita. Allah sentiasa memberi yang terbaik untuk masa depan kita. Masa depan yang indah, yang cerah, yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan bukan berarti Allah akan memberikan kepada kita kenyamanan, keselesaan yang tak terhingga selama kita hidup di dunia ini. Bukan begitu. Mengertilah bahwa di jalan Allah kita diproses. Bahwa di jalan Allah kita dibentuk. Bahwa di jalan Allah kita dibaharui. Untuk apa? Agar kita sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Dalam proses dan pembentukan itu memang menyakitkan. Bukan menyenangkan. Tapi proses itulah yang sangat kita perlukan. Sebab di dalam proses dan pembentukan itu kita semakin dimurnikan. Sehingga manusia batinah kita menjadi sesuai dengan rencana Allah. Dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita bersyukur karena hal itulah yang dipakai oleh Allah untuk memproses dan membentuk kita hari demi hari sampai kita dijemput kembali bersama Bapa. Maka Roma 8 ayat 28 dan 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan dengan baik-baik kalimat ini, firman Tuhan ini. Orang yang dipilih oleh Allah, ditentukannya juga untuk menjadi serupa orang yang mengasihinya. Jadi Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Mengertilah, ya. Ada pelbagai perkara, ada pelbagai masalah, ada pelbagai persoalan, ada pelbagai tantangan
yang dipakai oleh Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini untuk memproses kita, untuk membentuk kita, untuk memperlengkapi kita, untuk mempersiapkan kita agar hari demi hari hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Allah inginkan persembahan yang hidup dari kehidupan kita, bukan persembahan yang mati. Apa gunanya persembahan yang mati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup adalah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan dengan baik, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jika hidup kita menjadi persembahan hidup, pasti perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti terjadi. Kenapa? Karena kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak kita. Kita dapat membedakan mana kehendak dunia. Dan kita dapat menghinakan diri kita dari kehendak kita sendiri. Kita dapat menghinakan, kita dapat menolak kehendak dunia. Yesus menolak kehendak dunia. Paulus juga menolak kehendak dunia. Sebab itu ya, Paulus menasihati kita dan memperingatkan kita, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, itu yang harus kita lakukan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana saudari-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi ini saat ini, apakah hidup kita serupa dengan dunia atau tidak? Ya, apakah kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Allah? Ya. Pastikanlah Roh Kudus ada di dalam kita untuk kita sentiasa peka manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lakukanlah itu. Amen. Dan yang terakhir, jemaat Tuhan dikasihi, yang harus kita lakukan adalah tetapkan hidup sentiasa bersiap sedia. Firman Tuhan menasihatkan kita agar kita sentiasa ingat di dalam Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Allah datang pada saat yang tidak diduga. Jika kita melihat kehidupan orang percaya saat ini, tidak banyak orang percaya yang mau begitu serius mempedulikan akan keberadaan hidup mereka. Tidak banyak yang benar-benar sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan anak manusia yang akan datang pada saat yang tidak diduga. Orang percaya seperti orang yang tidak percaya, mereka begitu leka menikmati kesenangan dunia ini. Sedangkan kita sedia maklum bahwa anak manusia datang pada saat yang tidak diduga. Maka sebab itu kita harus sentiasa bersiap sedia. Tetapi yang terjadi seringkali kita tidak peduli akan hal ini. Ini yang membuat kehidupan kita sedang berada di zona bahaya. Sebab bila kita tidak siap sedia, kita langsung tidak mempersiapkan diri kita untuk berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak hidup menurut segala perintah Allah. Kita tidak akan hidup seperti mana Kristus telah hidup. Kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita. Dari itu coba perhatikan, apakah saat ini kehidupan kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah itu hal yang mutlak, ya harus kita miliki sebagai orang percaya. Jika tidak, bila tiba detiknya anak manusia datang pada saat yang tidak diduga, kita ditemukan sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu artinya kita menjadi pribadi yang tidak akan dikenal oleh Allah. Yang tidak dikenal oleh Allah akan ditolak oleh Allah. Tidak akan mendapat kebenaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita periksa keberadaan kita pada saat ini. Periksalah isi hati kita. Periksalah pikiran kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, kita harus ambil berat tentang semua itu. Kenapa?
agar tidak melukai dan mengecewakan Allah, agar tidak mempersiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk hidup berkenan di hadapan Allah, kita harus sentiasa berjuang. Bersiap sedia bukan sesuatu yang mudah, harus diperjuangkan, memerlukan pengorbanan, harus fokus. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37 dan 39. Yesus telah mengingatkan kita agar kita sentiasa siap sedia, agar kita tidak leka, agar kita tidak fokus ke perkara yang di atas. Bersiap sedia artinya kita harus memperhatikan seluruh gerak kehidupan kita, agar bila kedatangan Yesus kedua kali kita ditemukan sebagai pribadi yang telah melakukan kehendak Allah seperti Nuh. Jika saat ini kita tidak mau memandang serius yang memperhatikan cara hidup kita, malas untuk bersiap sedia, maksudnya kita telah memilih untuk tetap hidup dengan cara hidup yang lama. Hanya hidup mengikuti cara hidup sendiri. Hidup mengikuti cara hidup dunia. Akhirnya hidup kita akan binasa. Apakah kita mau akhir hidup kita binasa? Saya percaya kita tidak mau. Jadi Alkitab berkata seperti orang-orang yang di zaman Nuh, mereka hanya sibuk soal makan, khawatir tentang makan dan minum, kawin dan mengawin, enjoy. Hidup sesuka hati mereka, tidak peduli akan peringatan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Malah mereka mempertawakan Nuh, mengolok Nuh, mengejek Nuh. Mereka tidak sedar bahwa hidup itu ada batas waktunya. Ketika air bah itu datang, maka hancurlah hidup mereka, binasalah mereka. Meraung-raunglah mereka, menangislah mereka, terkapai-kapailah tangan mereka, memohon pertolongan, tetapi sudah terlambat. Ya, tiada lagi kesempatan yang diberikan. Memang sekarang kita hidup di zaman anugerah, ya, zaman kasih kurnia. Mungkin saat ini kita berkata bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan. Seperti yang saya katakan di khotbah-khotbah yang masa lalu, di mana asal percaya Yesus maka kita pasti selamat. Memang benar kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi persoalannya jemaat Tuhan adalah dengarkan dan perhatikan baik-baik. Anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Bukan hanya menerima kemudian berpeluk tubuh tanpa mengerjakannya dengan takut dan gentar akan Allah. Bertanggung jawab sepenuhnya mengerjakan keselamatan yang telah diterima dengan takut dan gentar akan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita tidak bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus, artinya kita sedang mempermainkan Allah. Nah, hidup kita sesuka hati kita. Sedangkan Allah selalu menasihati kita dengan firman-Nya, mendidik kita, mengajar kita. Kita telah menyadari akan hal ini. Firman Tuhan telah menasihatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi jika barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Galatia 6 ayat 7. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, jika tidak mau hidup kita binasa, maka tetaplah berjaga-jaga dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Amin. Jangan lagi menabur dalam daging. Kita sedia maklum, kita telah tahu karena akibatnya akan menuai kebinasaan dari daging. Kehidupan kita sepenuhnya jemaat Tuhan dikasihi adalah untuk dipimpin oleh Roh. Maka kita akan menuai hidup yang kekal dari Roh. Meskipun patah, hidup kita setiap hari untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah memang tidak mudah. Memang ada cabaran, memang ada tentangan. Iblis tidak senang
serangan demi serangan, bertalu-talu akan ditujukan kepada kita. Jadi, meskipun begitu, kita tidak sendirian, Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Rohnya ada bersama kita, yang memampukan kita untuk terus berjuang, tetap siap sedia. Sebab untuk ada di dalam kebenaran dan hidup berkenan di hadapan Allah, kita harus tetap berjuang sampai detik terakhir. Ya. Jika tidak dapat berjuang sampai detik terakhir, hanya separuh jalan, berarti kita menjadi orang yang kalah. Jika menjadi orang yang kalah, mustahil kita akan sampai ke garisan akhir, garisan penangan. Jika tidak sampai ke garisan akhir, mana mungkin kita akan menerima mahkota kehidupan? Mustahil. Meskipun di dalam pertandingan iman ada kalanya kita jatuh, bangkitlah. Ada kala napas kita terasa sesak. Tetap kuatkanlah, teguhkanlah hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memimpin kita agar kita sampai di garisan terakhir, di garisan penangan. Pasti kita akan sampai jika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa hidup bersiap sedia dan mengerjakan keselamatan itu dengan gentar, dengan takut dan gentar akan Allah, itu harus menjadi keutamaan hidup kita. Amin. Yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab lebih dari persoalan hidup apapun yang sedang kita lakukan saat ini, dan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Apapun penderitaan yang kita alami, kesakitan yang kita deritai, suatu kita mengerjakannya di dalam pertandingan iman, tetapi setelah sampai di garis akhir dan kita menerima mahkota kehidupan yang telah tersedia bagi kita, semua itu akan lenyap. Yang kita nikmati sukacita, damai sejahtera dari kerajaan Allah. Kita akan bergembira dengan titisan air mata yang tak hingga. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini, hari yang baik, Tuhan telah menasihatkan kita agar kita menetapkan hati bertobat sebelum terlambat. Ya, inilah kesempatan untuk kita kembali kepada Bapa, agar kita tidak mengulangi apa yang telah kita lakukan yang telah mengecewakan Bapa kita di surga. Tetapkanlah hati kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, dan tetapkan hidup kita sentiasa berada di jalan Allah. Apapun tawaran di kanan maupun di kiri, jangan tergoda, jangan tergiur. Luruskanlah langkah kaki kita sehingga mencapai garisan akhir. Dengan itu kita akan tetapkan hidup kita sentiasa siap berjaga-jaga. Dimanapun kita berjaga, setiap masa kita harus berjaga, agar kita tidak tersandung, tidak terjatuh. Karena iblis tidak senang. Iblis sentiasa menyerang kita, tidak memilih tempat dan waktunya. Dan iblis sentiasa menanti kesilapan yang kita lakukan. Tapi percayalah, Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas tanpa ruang. Rohnya akan menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita sama-sama dijemput dan dibawa oleh anak manusia masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Ya Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pagi ini kami sungguh bersyukur karena dapat belajar dari firman-Mu. Kami tahu Bapa, firman-Mu memang firman yang hidup untuk kami Tuhan. Sebab firman-Mu lah makanan rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan di atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini yang telah mengajar kami Tuhan, supaya kami tetapkan hati yang bertobat Tuhan dalam
kehidupan kami sebelum kami terlambat Bapa. Terima kasih Tuhan di atas peringatan-Mu, di atas teguran-Mu Tuhan terhadap kehidupan kami. Begitu juga Bapa, supaya kami juga terus tetap hati mencari Allah sebagai pelindung kami, sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Bapa, supaya kami tetap hidup berada di dalam jalan Allah. Tuhan, supaya kami sentiasa mengikuti jalan-Mu, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Bapa, biar kami tetap hidup sentiasa bersedia dalam semua keadaan Tuhan, maupun dalam pelayanan kami, maupun dalam mempersiapkan pribadi kami Tuhan, mengikuti jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini juga kami serahkan sepanjang minggu ini ke tangan-Mu Bapa. Engkau lindungi kami, Engkau urapi kami dalam pekerjaan kami, sama ada dalam sektor awam, sektor swasta maupun bekerja sendiri Bapa. Kau berkati keselamatan kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati segala-galanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.